Hai, jumpa lagi dengan kita. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal TWK. Simak ya. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? A. Pemahaman tentang berbagai wawasan global. B. Pemahaman yang mendalam tentang identitas sejarah dan budaya bangsa. C. Pengetahuan tentang ekonomi negara. D. Keahlian dalam bidang teknologi. Wawasan kebangsaan adalah B. Pemahaman yang mendalam tentang identitas, sejarah, dan budaya bangsa. Soal nomor 2. Norma-norma kebangsaan mencakup nilai-nilai seperti A. Kesenangan pribadi, B. Toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab, C. Diskriminasi dan ketidakadilan, atau D. Individualisme. Norma-norma kebangsaan mencakup nilai B. Toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab. Soal nomor 3. Bagaimana kontribusi norma-norma kebangsaan terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan makmur? A. Menciptakan ketidaksetaraan. B. Mendorong konflik sosial. C. Menanamkan nilai-nilai moral untuk keadilan sosial dan kesejahteraan. Atau D. Memperkuat ketidakadilan. Kontribusinya yaitu C. Menanamkan nilai-nilai moral untuk keadilan sosial dan kesejahteraan. Soal nomor 4. Bagaimana hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? A. Pancasila tidak terkait dengan UUD 1945. B. Pancasila adalah dasar negara yang diatur dalam UUD 1945. Atau C. UUD 1945 tidak mencantumkan Pancasila. Dan D. Pancasila dan UUD 1945 adalah dua entitas yang terpisah. Jawabannya adalah B. Pancasila adalah dasar negara yang diatur dalam UUD 1945. Soal nomor 5. Apa perbedaan antara UUD 1945 amandemen dan UUD 1945 sebelum diamandemen? A. Tidak ada perbedaan. B. Hanya terdapat perbedaan pada lambang negara. C. Pada UUD 1945 amandemen terdapat penambahan pasal-pasal baru. Atau D. UUD 1945 sebelum diamandemen tidak mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Perbedaannya yaitu pada UUD 1945 amandemen terdapat penambahan pasal-pasal baru. Soal nomor 6. Pergantian sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia pada tahun 1945 didasarkan pada A. Maklumat Wakil Presiden nomor 9 tanggal 16 Oktober 1945. B. Maklumat Wakil Presiden nomor 11 tanggal 16 Oktober 1945. C. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Atau D. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Jawabannya adalah D. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November tahun 1945. Soal nomor 7.
Di dalam pengertian wawasan Nusantara, wawasan mengandung arti A. Pandangan, tinjauan, dan penglihatan. B. Pengetahuan dan pengertian. C. Ruang lingkup kajian. Atau D. Mawas diri. Jawabannya adalah A. Pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Soal nomor 8. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor A. 25 Tahun 1992, B. 8 Tahun 2001, C. 23 Tahun 2004, atau D. Nomor 32 Tahun 2004. Jawabannya adalah D. Otonomi daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Soal nomor 9. Sumber hukum yang berasal dari keyakinan, kesadaran individu, dan pendapat umum disebut sumber hukum. A. Formal, B. Jurisprudensi, C. Traktat, atau D. Konvensi. Jawabannya adalah D. Konvensi. Soal nomor 10. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Hal ini berarti A. Pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. B. Pembangunan tidak boleh secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. C. Pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. D. Pembangunan melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Jawabannya adalah A. Pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Demikian contoh soal dari kita. Semoga bermanfaat dan berguna bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.